Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita horor, mistis, dan seram. Dan kali ini saya akan mengangkat sebuah kisah mistis urban legend di Kabupaten Pati yang berjudul Rumah Sakit Tayu. Dan cerita ini saya dapatkan dari Twitter dengan nama akun @wahyuaryan. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Twitter sang penulis untuk sebuah apresiasi kepada sang penulis. Bersama saya, Bang Yon, mari kita mulai ceritanya. Banyak orang mengaku asing dengan keberadaan Kabupaten Pati karena kabupatennya bukan merupakan kabupaten besar di Jawa Tengah. Namun, siapa sangka kabupaten yang terletak di utara Pulau Jawa yang bersebelahan dengan Kabupaten Kudus ini juga memiliki urban legend yang terkenal. Tidak hanya di masyarakat lokal saja, bahkan banyak masyarakat di luar Pati banyak yang mengetahui karena memang sempat diangkat di salah satu acara televisi swasta di Indonesia karena memang menyimpan banyak misteri di dalamnya. Kali ini saya ingin mengulas urban legend satu ini, walaupun sudah ada beberapa ulasan yang menjelaskan tentang masalah ini. Urban legend dari kabupaten kelahiran saya yang cukup memberikan kesan seram bagi orang-orang yang mendengarkannya. Misteri Rumah Sakit Tayu, Pati. Terletak di Jalan Diponegoro nomor 56. Bangunan tua Rumah Sakit Kristen atau RSK itu berdiri di atas lahan seluas 28.250 meter persegi. Tak jauh dari alun-alun pusat keramaian kota kecil yang bertajuk Tayu, salah satu wilayah kecamatan yang jadi bagian dari Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah. Jika sempat singgah, kalian akan temui 3 bangunan peninggalan zaman Belanda berdiri berjajar sepanjang jalan tersebut, berturut-turut dari selatan ke utara. Rumah Sakit Kristen Tayu, kantor Pegadaian, dan kantor pos. Di antara 3 bangunan itu, RSK lah yang paling duluan berdiri. Rumah sakit bertipe C ini didirikan pada tahun 1933 dari hasil pengembangan poliklinik untuk umat Kristen yang diprakarsai oleh P.A. Jans, seorang pendeta dari badan tertentu pada tahun 1894, dibantu pendeta Johann Klasem asal Jerman. RSK Tayu ini terus mengalami perkembangan pesat hingga sempat mengalami masa kejayaannya di era 60-an hingga awal 90-an, di mana kala itu menjadi rumah sakit rujukan utama untuk wilayah Karisidenan Pati, meliputi Rembang, Pati, Kudus, dan Jepara. Karena lebih duluan memiliki tenaga medis yang handal, berikut peralatan medis yang mutakhir. Namun selanjutnya, akibat polemik internal di tubuh yayasan yang menaunginya dan berkembangnya rumah sakit lainnya, masa kejayaan rumah sakit ini berangsur-angsur surut hingga akhirnya mengalami kondisi pilot atau krisis. Sejak tahun 2013, RSK Tayu sudah tampak kesulitan beroperasi dan akhirnya benar-benar tutup di tahun 2015 lalu. Fenomena misteri RSK Tayu sebelum ditutup. Meski baru beberapa tahun saja ditutup, kesan angker sudah tampak melekat di bangunan tua peninggalan zaman company ini. Seperti sudah disebutin sebelumnya, ketika masih beroperasi pun telah beredar cerita-cerita seram di seputar komplek bangunan yang dituturkan oleh para karyawan yang bekerja di situ. Kesan mistis pun kandung melekat di benak masyarakat sekitar, sehingga setelah kini ditutup, tanpa ada aktivitas sama sekali, aura mistis pun dengan segera menyelimuti bangunan ini. Bahkan
mungkin makin menguat karena menarik makhluk astral lain di luarnya. Sebetulnya, fenomena ini mudah dimaklumi bagi yang mengerti sejarah masa silam, tepatnya di era pra-kemerdekaan, di mana dulu sering terjadi perselisihan antara pribumi dan Belanda yang kabarnya pernah meruncing, hingga RSK Tayu ini pernah jadi sasaran kerusuhan massa dan berujung dengan terbakarnya bangunan, penjarahan, dan juga pembantaian para pekerja Belanda. Sebagaimana kerusuhan yang terjadi di tempat lain di Indonesia masa itu, pemicunya tak lain dan tak bukan adalah faktor kecemburuan sosial, persoalan keyakinan, dan tentunya urusan politik kaum elit penguasa. Beruntungnya, beberapa tokoh masyarakat dari kalangan warga Tayu yang meskipun tergolong pelosok, di masa itu sudah lumayan melek politik, pandai memilah mana urusan politik dan mana urusan kemanusiaan, lebih-lebih dalam membedakan mana urusan pribadi dan mana urusan sosial, sehingga konflik berimbas kerusuhan yang terjadi itu dengan cepat dapat diatasi dan kegiatan operasional rumah sakit pun dapat kembali berjalan normal. Namun, tentu saja, rekam peristiwa sadis tersebut tak hilang begitu saja dan meninggalkan residu negatif di beberapa titik lokasi seputaran komplek RSK Tayu. Energi negatif yang terbentuk akhirnya mewujud sebagai fenomena-fenomena misterius yang terjadi pada masa-masa berikutnya. Berikut beberapa kisah fenomenal yang saya rangkum dari penuturan mantan karyawan rumah sakit kala masih beraktivitas di RSK Tayu. Sumur tua yang legendaris. Di bagian belakang komplek bangunan RSK, dekat dengan lokasi kamar mayat, terdapat sumur yang dari tampilannya saja sudah terkesan jadul dan angker. Fenomena misterius di seputaran sumur tua ini sering membuat spot jantung para karyawan yang sedang bernasib apes, dan kabarnya pasti segera viral tak lama setelah kejadian. Kisah yang legendaris adalah tentang sepeda motor yang kebetulan diparkir di dekatnya, tiba-tiba menyala dan jalan sendiri berputar-putar mengelilingi sumur tanpa pengendara. Sayangnya, beberapa karyawan yang ketiban apes jadi saksi mata bahkan tak sanggup menyaksikan fenomena tersebut berlama-lama dan segera lari terbirit-birit. Kisah misteri lain adalah seringnya karyawan yang melintas di dekatnya mendadak hilang kesadaran dan salah arah tujuan melangkah, atau hanya berputar-putar tak tentu arah di sekitarnya, hingga ada kawan yang menyadarkan. Maka dulu orang-orang sering berpesan kepada orang yang hendak melintasinya agar menjaga kesadaran penuh, lebih-lebih di malam hari. Dan masyarakat sekitar yang masih kecil sering diwanti-wanti agar tidak bermain-main di dekatnya. Usut punya usut, fenomena ini terkait dengan kerusuhan massa yang terjadi berpuluh tahun silam, yang mana dalam peristiwa tersebut terjadi juga pembunuhan karyawan RSK yang notabene adalah Belanda. Beberapa mayat korban kabarnya dicemplungin rame-rame ke dalam sumur itu. Jadilah sumur tua itu jadi saksi bisu yang merekam peristiwa. Selanjutnya, menggumpal jadi energi negatif yang kemudian mewujud fenomena-fenomena misterius yang mengundang tanya dan bikin bulu kuduk merinding. Berlokasi di bangunan utama rumah sakit ujung paling belakang, genset utama ini dibuatkan ruang khusus komplit dengan gudang spare part dan peralatan, sekomplek dengan ruang pertukangan sekaligus bengkel, tempat perbaikan perkakas rumah sakit berbahan kayu, dan tempat perbaikan kendaraan dinas. Komplek lokasi ini selalu ramai di siang hari, tempat favorit buat kongko para karyawan bagian belakang saat istirahat siang, dan tempat sembunyi teraman buat menghindari tekanan tugas pekerjaan. Tapi begitu hari gelap menjelang, kesan seram segera terasa di lokasi ini bagi orang yang awam, karena memang tak terlalu jauh dari kamar mayat dan sumur tua legendaris tadi. Fenomena yang viral di lokasi ini adalah
perjumpaan beberapa karyawan dengan sosok yang mirip rekan kerjanya. Bisa perawat, tukang kebun, sopir ambulan, dan yang lainnya. Tak berapa lama kemudian, segera terkonfirmasi dengan bertemu rekan kerja yang aslinya di lokasi lain. Biasanya, dengan melihat penampilannya yang berbeda dibanding sosok jadi-jadian yang ditemuinya sejurus lalu. Gak mungkin kan dalam waktu yang singkat ada orang yang sama dijumpai di dua lokasi berbeda dengan penampilan yang beda pula. Lalu, berakhirlah kisah sebagaimana kisah serupa lainnya dengan pertanyaan, "Lah, kae mau sopo?" Yang artinya, "Lah yang tadi itu siapa ya?" Dan tubuh si karyawan apes itu yang mendadak lemas. Kejadian semacam ini kabarnya tak cuma sekali dua kali, dan tak hanya di malam hari. Makanya orang-orang yang sudah biasa kongko di lokasi tersebut selalu waspada dengan kehadiran karyawan yang jarang-jarang ke lokasi itu, memastikan betul apakah yang datang menghampiri itu manusia betulan atau makhluk jadi-jadian. Biasanya sih dengan cara menyebut namanya berulang-ulang dalam percakapan. Bahkan sekalipun yang datang itu sang direktur, usut punya usut, di lokasi tersebut memang sengaja ditaruh makhluk astral atau gaib oleh pihak manajemen sendiri dari sejak genset itu diadakan dan dibuatkan ruangan khusus dengan alasan untuk membantu menjaga genset dari pencurian atau sabotase dari tangan jahil. Ya maklum saja, yang namanya mesin berikut spare part-nya kala itu harganya selangit dan belinya di luar kota. Sedikit saja ada trouble menyangkutnya, sudah dapat dipastikan bakal bikin bengkak anggaran pengeluaran. Jadi, fenomena misterius itu diyakini sebagai kerjaan dari si penunggu genset. Barangkali memang punya kemampuan menampakkan diri dalam wujud menyerupai manusia. Lalu, bagaimanakah wujud aslinya? Kata mantan karyawan operator genset, sosoknya tinggi besar, jauh di atas ukuran rata-rata orang. Tubuhnya hitam legam berbulu lebat. Ciri khasnya saat menampakkan wujud aslinya adalah matanya yang memancarkan sorot merah. Ukurannya segede ban truk gandeng. Bisa ngebayangin kan? Kamar mayat dimanapun rumah sakit pasti kental dengan cerita-cerita horor. Begitu pula di RSK Tayu. Segudang kisah misterius seputar lokasi ini tak akan habis diperbincangkan dalam semalam. Dari zaman Belanda, sudah ratusan korban singgah di RSK ini, mulai korban perang, kasus kriminal, sampai laka lantas yang aneh-aneh, pastilah pernah mampir di sini. Kisah di sini boleh dibilang seragam. Intinya adalah penampakan arwah si mayat. Ada yang menemui secara langsung, ada yang melalui mimpi. Ragam adegannya, ada yang minta tolong, ada yang bercerita tentang proses kematiannya, berpamitan, atau sekedar menyapa dengan senyum kaku di balik wajah pucatnya. Ya seputaran itulah, kayak di film-film. Tak perlu banyak diulas dan tak mengandung usut punya usut. Pagar tembok gerbang gaib. Titik lokasi tepatnya saya kurang tahu. Yang jelas, tembok ini membatasi komplek bangunan RSK dengan kampung sebelah, sisi sebelah utara, dari pertengahan hingga paling belakang. Narasumber yang bercerita adalah warga kampung sebelah yang kerap melihat fenomena misteri, yaitu munculnya para gadis Belanda, biasa disebut noni-noni, secara tiba-tiba, lengkap dengan busana ala Eropa tempo dulu, berlarian menembus tembok pembatas menuju kampung desa sebelah, tampak sedang bermain kejar-kejaran atau petak umpet dengan tawa riang. Sekejap, lalu menghilang. Saking seringnya melihat fenomena seperti ini, warga desa pun tak lagi menangkapnya sebagai misteri. Usut punya usut. Sewaktu rumah sakit ini menjadi sasaran kerusuhan masa dulu, memang ada sekelumit kisah tentang dokter Belanda yang menjadi korban meninggal.
sekeluarga beserta istri dan kedua anak perempuannya yang biasa dipanggil sebagai Noni. Andai kabar ini benar adanya, karena memang tak ada catatan sejarah, hanya berdasar rumor, bisa saja fenomena yang disaksikan oleh warga kampung sebelah adalah rekam peristiwa noni-noni itu ketika masih hidup. Dan titik lokasi di pagar pembatas itu dulunya tempat bermain favorit mereka bersama anak-anak kampung sebelah, lapangan tenis sunyi. Untuk mencapai lokasi ini disediakan jalan khusus untuk kendaraan keluar masuk komplek rumah sakit, hanya selebar satu mobil. Ada pintu gerbang lengkap dengan pos penjaga yang posisinya menjorok ke dalam. Setelah menyusuri jalanan ini sejauh 300 meter, lapangan tenis ini dibuka untuk umum dengan membayar iuran keanggotaan. Sedang khusus karyawan RSK berlaku gratis. Lapangan bebas dipakai kapan saja mulai pagi sampai malam, dengan sedikit negosiasi sama satpam penjaga gerbang. Beberapa narasumber mengisahkan tentang terdengarnya suara bola yang dipukul raket atau memantul di lantai, tanda lapangan sedang dipakai. Tapi setelah didekati ternyata sunyi, senyap, tak ada seorang pun tampak di sana. Pasca ditutup dalam keadaan terbengkalai tanpa aktivitas, sudah barang tentu fenomena misteri di RSK lebih variatif. Kisah yang pertama dituturkan oleh Pak Wardi, tukang becak yang dulu biasa mangkal di depan RSK Tayu. Wardi, umur 54 tahun, tukang becak yang dulunya sering mangkal di depan RSK. Suatu pagi, melihat dari kejauhan seorang nenek melambaikan tangan ke arahnya. Posisi si nenek tepat di depan gedung portir RSK Tayu. Sedang Wardi dalam perjalanan balik ke arah utara untuk kembali ke pangkalannya. Tanpa pikir panjang, ditancaplah gas becaknya yang kini dimodifikasi dengan penambahan mesin motor. Anehnya, semakin becak yang dikendarainya mendekati titik lokasi, dalam sekejap, tiba-tiba si nenek menghilang dari pandangannya, entah kemana. Lain Pak Wardi, lain juga yang dialami narasumber kedua, lebih fenomenal lagi. Saya pun menominasikan sebagai kisah horor paling milenial di rumah sakit terbengkalai ini. Suatu hari, kira-kira pukul 10 pagi, ada orang dari luar kota yang mampir ke kiosnya. Setelah sebelumnya celingak-celinguk kebingungan, lantas ambil duduk di bangku panjang kiosnya dan memesan minum. Lalu memperkenalkan diri. Si bapak pedagang kios dibuat maklum dengan pertanyaan orang tersebut tentang sepinya rumah sakit. Maklum, karena dari luar kota, mungkin belum dengar kabar tentang penutupan RSK Tayu sejak 2 tahun lalu. Si bapak pun lalu menjelaskan dengan runut, termasuk alasan kenapa rumah sakit ini ditutup. Tanpa diduga, orang asing itu malah ngeyel, tampangnya memucat ketakutan. Diminumnya hidangan yang tersuguh untuk menenangkan diri. Si bapak pedagang kios pun melongo tak mengerti. Akhirnya, orang tersebut membuka cerita bahwa dia bermaksud untuk check up kesehatan setelah sebulan sebelumnya berobat ke rumah sakit ini dan obatnya habis. Dia pun menunjukkan bukti kartu pendaftaran dan kwitansi pembelian obat bertanggal sesuai keterangannya, yaitu tepat sebulan yang lalu. Katanya, waktu itu RSK Tayu tampak beroperasi normal seperti biasa. Dia dan sejumlah pasien berobat ke rumah sakit dan dilayani oleh para petugas sesuai prosedur. Dia juga merasa diperiksa oleh seorang dokter, diberi nasihat medis berikut resep obat serta disarankan untuk kembali check up setelah obatnya habis. Ditambah lagi, katanya, ternyata bukan dia saja yang mengalami kisah serupa. Beberapa orang senasib dengannya. Ditemui orang asing yang menanyakan perihal kenapa rumah sakit kok tampak sepi, sedang dia hendak berobat seperti beberapa waktu tak lama sebelumnya. Terlepas dari benar tidaknya, yang jelas, dua kisah terakhir
belum lama terjadi dan sampai membuat gempar masyarakat Pati dan sekitarnya, khususnya Tayu. Dan cerita pun selesai. Dan demikianlah cerita mistis tentang rumah sakit Tayu yang berada di Kabupaten Pati tersebut. Ikuti terus channel Geribe Keriting agar Anda tak ketinggalan cerita mistis dan seram lainnya. Saya, Bang Yon, pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita seram selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.